Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dwi Ananda. I am a student at Medan State University, Indonesian Language and Literature Education Study Program. I want to tell you about the video 10 Stoic Ways to Stop Overthinking. Dari video ini, Marcus Aurelius pernah berkata bahwa Anda mempunyai kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Berhentilah untuk berpikir berlebihan, karena akan membawa Anda ke penderitaan dan kebisingan terhadap hidup Anda sendiri. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan 10 strategi untuk mengatasi pemikiran berlebihan atau yang sering kita dengar overthinking. Inilah cara untuk mengatasi overthinking. 1. Visualisasikan pemikiran yang berlebihan. Kekuatan pemikiran berlebihan dapat membuat pemikiran Anda seperti kabut yang bergulung di hari yang cerah. Hal ini bermula dari kekhawatiran yang berlebihan, sehingga membuat Anda terpukul. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan Anda bergantung pada pikiran Anda. Berhentilah berpikir berlebihan, dan bayangkanlah pikiran itu sebagai kebisingan yang tidak perlu terpisah dari siapa Anda. 2. Kendalikan dengan memfokuskan kembali energi Anda. Kendalikan pikiran Anda dan energi Anda. Ingatlah kata-kata bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Nasihat ini dapat memfokuskan kembali energi Anda. Terlibatlah dengan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh Anda, dengan jalan-jalan atau membaca buku. Ingatlah, ketabahan bukanlah tentang merelakan pikiran, melainkan tentang mengelola dengan memilih di mana akan menginvestasikan energi Anda. 3. Merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan pikiran berlebihan. Pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran mengulangi kejadian di masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan ini. Siapa yang takut akan kematian tidak akan pernah berbuat apa-apa terhadap orang yang masih hidup sekarang. Lepaskanlah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat bagi Anda. Melepaskan bukan berarti menyerah. Ini adalah tindakan keberanian. Menerima ketidakkekalan bukan sekedar teknik, melainkan menuju cara hidup yang lebih damai dan kekinian. 4. Menciptakan masa-masa kekhawatiran. Kekhawatiran ini dapat membajak pikiran kita kapan saja, sering sekali saat kita sedang mencoba berkonsentrasi pada pekerjaan, bahkan pada saat kita sedang mencoba untuk tidur. Proses ini juga mengajarkan pikiran Anda bahwa ada waktu dan tempat untuk khawatir, dan itu tidak sepanjang hari. Lepaskanlah kekhawatiran Anda. Dengan demikian, pemikiran Anda akan semakin ringan. 5. Memecah pemikiran-pemikiran yang berlebihan. Ketika pikiran Anda berpacu dengan kekhawatiran besar atau masalah yang rumit, triknya adalah dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah ditangani. Setiap langkah kecil yang Anda ambil akan membangun momentum, dan saat Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa tumpukan kekhawatiran ini tinggallah tumpukan kecil. 6. Perspektif terhadap rasa syukur. Pemikiran yang rumit dan berlebihan sering terjadi karena kita sering melihat kekurangan kita. Kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa cemas ketergantungannya pada masa depan. Perbanyaklah bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dengan demikian, pemikiran Anda pun menjadi ringan. Mensyukuri sesuatu itu tidak harus mewah dan megah. Dengan ketulusan dan kesederhanaan juga bisa membuat kita untuk lebih bersyukur. 7. Fokus pada usaha bukan hasil. Sering sekali yang membuat kita berpikir terlalu jauh adalah bagaimana akan hasil yang kita dapatkan, namun tidak fokus pada usaha yang kita lakukan. Kita harus pahami bahwa nilai sejati terletak pada kualitas diri kita sendiri. 8. Ketidaknyamanan yang disengaja. Pemikiran yang berlebihan. Ketika dihadapkan dengan potensi ketidaknyamanan atau perubahan ketidaknyamanan yang disengaja, memiliki efek paradoks.
yaitu meningkatkan kenyamanan dengan berbagai aspek kehidupan secara rutin, memasuki hal-hal yang tidak nyaman. 9. Merefleksikan kefanaan hidup. Ketika kita terjebak dalam badai pikiran yang berlebihan, Seneca pernah menulis bahwa kita tidak diberikan waktu yang singkat hidup, tapi kita mempersingkatnya. Dan kita tidak berkecukupan, tapi menyia-nyiakannya. Sepotong kehidupan yang tidak dinikmati oleh sikap tabah yang mendorong kita untuk tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kekhawatiran kita akan berpengaruh dalam garis waktu hidup kita. Ketika kita terbebani oleh pikiran kita, jedalah dan ingatlah diri Anda bahwa hidup ini cepat berlalu, dan tanyakan apakah momen berpikir berlebihan ini benar-benar layak untuk waktu terbatas yang Anda miliki. Dengan merenungkan dalam kefanaan hidup ini. 10. Mencari kebijaksanaan dari luar diri Anda. Pikiran kita terasa seperti labirin yang setiap belokannya mengarah pada lebih banyak kebingungan dan terjadi banyak berpikir. Kebijaksanaan yang dapat kita lakukan dengan saling bertukar pikiran dengan teman atau sahabat yang dapat menerima pendapat dan memberikan solusi. Dengan adanya ini, maka beban pikiran kita semakin ringan. That's all I can say. If there are any words I say wrong, please forgive me and thank you.